Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022, peringatan Santa Monica. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku terkasih, Santa Monica lahir tahun 331. Pada usia 20 tahun ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang sering mabuk-mabukan. Menghadapi suaminya yang kafir dan mabuk-mabukan, Monica tetap sabar dan lembut hati. Ia menunjukkan sebagai seorang istri yang baik. Ia tekun dalam doa, tekun dalam pelayanan, pendampingan kepada suaminya. Dan buahnya adalah pertobatan suami dan mertuanya. Mereka menjadi Kristen. Santa Monica juga berdoa untuk anaknya Agustinus, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dia setia mendoakan Agustinus yang akhirnya bertobat. Santa Monica memberi contoh untuk kita. Tekun dalam doa pada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang talenta yang diberikan sang majikan kepada setiap hambanya. Talenta itu diberikan berbeda-beda. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1. Hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta mengelola talenta itu sebagai
sehingga memperoleh keuntungan berlipat ganda. Mereka mempergunakan sarana itu dengan segala ketekunan, keuletan mereka menghasilkan yang berlimpah. Sedangkan yang mendapat 1 talenta pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ketika tuannya datang dan meminta pertanggungjawaban, mereka akan harta yang diberikan pada mereka. Hamba yang memilih 5 dan 2 talenta menyerahkan uangnya sekaligus keuntungan mereka beroleh kepada tuannya, dan tuannya memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Ia berjanji akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta memiliki sikap yang berbeda. Ia bahkan menuduh tuannya sebagai pribadi yang kejam. Sang tuan menyebut hamba yang mendapat 1 talenta sebagai orang yang jahat. Saudaraku terkasih, talenta itu adalah pemberian Tuhan pada kita dengan cuma-cuma. Tujuannya yang agar kita mampu mengembangkan talenta itu supaya menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan kita. Namun sayang, banyak talenta yang Tuhan berikan kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Kita seperti hamba yang mendapat 1 talenta yang tidak mau mengembangkan talenta yang ada dalam kebaikan, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan hidup dan sesama kita. Saudara terkasih, Santa Monica yang kita peringati pestanya hari ini berusaha mengembangkan talenta yang dimiliki Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ia setia dengan penuh sabar mendampingi suaminya. Ia tekun dalam doa. Tuhan mempertobatkan suami dan anaknya. Lalu bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Apa kita terus mengembangkan talenta demi kemuliaan Tuhan, atau kita kuburkan lewat sikap kita yang semakin jauh dari Tuhan? Semua yang Tuhan berikan pada kita agar kita semua bahagia. Maka jangan sia-siakan talenta yang Tuhan berikan hanya untuk sesuatu yang tidak benar. Gunakan semua kemampuan kita. Gunakan talenta-talenta kita untuk sesuatu yang berguna, baik bagi diri kita maupun bagi sesama kita yang lain. Tapi yang penting adalah tekun dan terus berusaha supaya talenta, kemampuan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat bagi kita dan sesama dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.